Soeharto tidak patut diberi gelar pahlawan nasional. Mohon maaf terlebih dulu kepada para pembaca, bahwa dalam tulisan untuk mengenang peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 kali ini, banyak digunakan ungkapan-ungkapan yang barangkali kedengaran terlalu kasar, tidak sepatutnya, atau bahkan kelewatan tidak senonohnya. Sebab, tulisan ini memang merupakan ledakan emosi atau letupan kemarahan setelah membaca berita bahwa daerah Jawa Tengah akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Berita tersebut disiarkan oleh Suara Pembaruan tanggal 23 September tahun 2010, artinya seminggu sebelum tanggal peristiwa tanggal 30 September, yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Tim penilai pengkaji gelar pahlawan pusat tengah mengkaji 19 dari 30 tokoh yang diusulkan daerah untuk diberi gelar pahlawan nasional. Di antara deretan nama tersebut, Gus Dur dan Soeharto masuk nominasi pemberian gelar pahlawan. Tim penilai pengkaji gelar pahlawan tersebut terdiri dari 13 orang yang berasal dari kalangan masyarakat sejarah Indonesia, akademisi, arsip nasional, dan pusat sejarah TNI. Direktur Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementerian Sosial, Suyoto Sujadi mengatakan, nama-nama tersebut masih dikaji mendalam oleh tim, lalu diverifikasi Menteri Sosial untuk selanjutnya diserah ke Dewan Gelar di bawah naungan Presiden. Semua nama tersebut masih dalam proses penggodokan, di antaranya mantan Presiden Gus Dur, Soeharto, Yohanes Leimena, dan Ali Sadikin. Gus Dur, tambah Suyoto, diusulkan dari daerah Jawa Timur, Soeharto dari pemerintah Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat mengusulkan 5 nama, di antaranya Laksmi Ningrat. Nama-nama lain yang juga dinominasikan adalah Pakubowono ke-10 dan Kraeng Galengsong. Kriteria penting dalam menobatkan gelar pahlawan nasional, menurutnya, sang tokoh harus memiliki bobot perjuangan yang terukur, baik skala lokal maupun nasional. Kutipan selesai. Soeharto tidak patut disebut pahlawan nasional. Mungkin banyak orang yang terheran-heran membaca dalam berita di atas, bahwa masih ada orang-orang yang menganggap bahwa Soeharto pantas diberi penghargaan dengan gelar pahlawan nasional. Terlepas dari apakah orang-orang yang mengusulkan supaya Soeharto diberi gelar pahlawan nasional itu waras nalarnya, ataukah sehat jiwanya, usul itu sendiri adalah betul-betul gila. Sebab, sekarang makin banyak orang dari berbagai kalangan atau golongan yang makin sadar, atau bahkan yakin, bahwa Soeharto adalah petinggi Angkatan Darat yang melakukan insubordinasi atau pembangkangan terhadap Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI dan mendongkel Presiden Soekarno dari kedudukannya melalui kudeta, kemudian membunuh pemimpin bangsa ini dengan menterlantarkannya secara tidak manusiawi dalam keadaan sakit parah selama dalam tahanan. Orang yang semacam ini tidaklah pantas sama sekali disebut sebagai pahlawan bangsa. Banyak orang masih belum lupa bahwa selama sedikitnya 32 tahun, Soeharto sudah memalsu dan menyalahgunakan Pancasila, sehingga Pancasila dibenci orang banyak, ingat penataran P4. Ia juga sudah melarang disebarkannya ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Dengan politiknya desoekarnoisasi yang menyeluruh, ia sudah membunuh jiwa revolusi rakyat Indonesia dan merusak jiwa revolusioner bangsa. Ini berarti bahwa ia sudah mengkhianati bangsa. Karenanya, ia tidaklah patut sama sekali disebut sebagai pahlawan bangsa. Kalau kita amati situasi negara dan bangsa dewasa ini, yang penuh dengan kebejatan moral, korupsi yang mengganas di kalangan atas dan juga kalangan bawah, maka nyatalah bahwa keadaan yang membusuk ini adalah akibat langsung atau produk Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Soeharto adalah perusak Republik Indonesia. Ia bukanlah seorang pahlawan nasional, melainkan pengkhianat nasional. Apakah Soeharto memang punya bobot perjuangan? Disebutkan dalam berita itu, bahwa kriteria penting dalam menobatkan gelar pahlawan nasional, sang tokoh harus memiliki bobot perjuangan yang terukur, baik skala lokal maupun nasional. Lalu, apakah memangnya Soeharto memiliki bobot perjuangan yang terukur, baik skala lokal maupun nasional? Apakah pengkhianatannya terhadap Bung Karno bisa dikategorikan sebagai bobot perjuangan skala nasional? Bobot perjuangan Soeharto sama sekali tidak nampak ketika ia memimpin Orde Baru. Perjuangan apa atau terhadap siapa? Terhadap kolonialisme atau imperialisme? Sama sekali tidak. Yang jelas dan pasti adalah bahwa ia gigih dalam perjuangan terhadap seluruh kekuatan yang mendukung Bung Karno,
yang terdiri dari golongan revolusioner, termasuk golongan PKI. Puluhan juta orang di antara mereka telah diteror, diintimidasi, dibunuhi, dipenjarakan, didiskriminasi, disengsarakan, termasuk keluarga-keluarganya. Jadi, Soeharto bukanlah pemersatu bangsa, melainkan sebaliknya, ia adalah perusak persatuan bangsa. Mengingat itu semua, usul untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto jelas bisa menyakitkan hati banyak orang yang pernah menjadi korban rejim militer yang dipimpinnya, terutama dari kalangan pendukung politik Bung Karno dan dari golongan kiri pada umumnya. Hal yang demikian adalah wajar atau adalah manusiawi. Menolak gelar pahlawan untuk Soeharto adalah adil. Menolak atau menentang diberikannya gelar pahlawan kepada Soeharto bukanlah sikap yang salah atau buruk, baik dilihat dari segi moral atau adat istiadat maupun dari segi apapun lainnya. Tidak juga berarti bahwa tidak menghargai jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Menolak atau menentang diberikannya gelar pahlawan nasional adalah adil dan berdasarkan nalar yang waras dan bersumber dari hati nurani kemanusiaan. Sebab, menyetujui diberikannya gelar pahlawan kepadanya akan berarti mengakui bahwa apa yang dilakukan Soeharto adalah benar. Pemberian gelar pahlawan kepadanya berarti bahwa pendongkelannya terhadap kedudukan Bung Karno dan perusakannya terhadap Pancasila dan tujuan Revolusi 45 adalah tindakan-tindakan yang baik. Yang lebih parah lagi adalah bahwa pembunuhan massal terhadap jutaan orang tidak bersalah serta pemenjaraan begitu banyak orang lainnya yang tidak bersalah apa-apa juga adalah tindakan Soeharto yang dianggap tidak salah sama sekali. Wajarlah kalau karenanya ada orang-orang yang ngomel, orang yang begitu kok disebut pahlawan. Kalau sudah begini, apa sajakah yang harus dikatakan mengenai jiwa atau hati nurani orang-orang Indonesia? Bukankah ini menunjukkan jiwa yang sakit, atau nalar yang tidak beres, atau hati yang sudah membusuk? Atau, dengan kalimat lain, lalu negara apa namanya yang begini ini? Orang yang membunuh, atau menyuruh bunuh begitu banyak orang, apalagi bangsanya sendiri, diangkat sebagai pahlawan. Sungguh, sulit dimengerti bagi orang yang waras otaknya dan bersih hatinya. Apakah betul rakyat Jawa Tengah mengusulkannya? Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga akan berarti bahwa praktek KKN yang sudah begitu terkenal di Indonesia dan juga di luar negeri sudah dianggap tidak soal lagi atau dimaafkan saja. Meskipun sebagian besar rakyat Indonesia sebenarnya tidak akan bisa lupa kepada dosa-dosa besarnya. Jadi wajarlah bahwa rakyat tidak akan membiarkan orang yang begitu itu dijadikan pahlawan nasional. Soal lainnya lagi adalah pernyataan bahwa daerah Jawa Tengah mengusulkan supaya Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Apakah betul rakyat Jawa Tengah mengusulkannya? Siapa-siapa saja yang katanya mengusulkannya? Sebab, sejarah sudah membuktikan bahwa dalam masa-masa yang lalu Jawa Tengah adalah daerah basis utama kekuatan pendukung Bung Karno dan juga kekuatan revolusioner umumnya, termasuk golongan PKI. Itu sebabnya, korban penindasan Orde Baru antara lain pembunuhan massal, pemenjaraan, persekusi-persekusi lainnya juga besar sekali di Jawa Tengah. Karena itu pula, patut sekali diragukan bahwa rakyat Jawa Tengah mengajukan usul yang begitu aneh itu. Kalau Soeharto dijadikan pahlawan, maka akan merupakan soal yang bisa dipertanyakan oleh generasi-generasi yang akan datang, karena mereka toh akan tahu juga bahwa era rejim militer Orde Baru yang 32 tahun itu adalah era yang merupakan noda hitam dalam sejarah bangsa. Jadi mereka bisa menjadi malu bahwa orang yang begitu kualitasnya toh bisa dihormati sebagai pahlawan oleh generasi pendahulunya. Kalau Soeharto diangkat sebagai pahlawan, maka banyak orang akan mengutuk atau menghujat orang-orang yang terlibat dalam proses pengusulan dan pemutusannya, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Pengutukan atau penghujatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus yang bisa menjadi skandal besar bangsa ini adalah benar, adil dan luhur. Sebab, rakyat atau bangsa kita haruslah bersikap adil terhadap kasus Soeharto, tetapi juga harus adil terhadap mereka yang sudah paling sedikitnya 32 tahun menderita berbagai politiknya. Soeharto tidak mempunyai moral perjuangan untuk rakyat. Sekarang kita sama-sama melihat dari sejarah bahwa berlainan sama sekali dengan Bung Karno, maka Soeharto bukanlah seorang yang mempunyai gagasan-gagasan besar atau karya-karya penting bagi perjuangan bangsa.
Soeharto juga tidak memiliki moral perjuangan untuk rakyat setinggi moral Bung Karno. Kalau Bung Karno sudah menyumbangkan kepada bangsa Indonesia karya-karya besarnya seperti Indonesia Menggugat, pidatonya tentang lahirnya Pancasila, kumpulan pidato-pidatonya dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Konferensi Bandung, Trisakti, pidato di PBB To Build the World Anew, maka Soeharto dalam 32 tahun tidak menghasilkan karya atau pemikiran yang benar-benar berbobot bagi sejarah bangsa. Kalau Bung Karno sudah terbukti dalam sejarah bahwa ia pemersatu bangsa dan dengan gigih berjuang untuk nation and character building, patriotisme dan internasionalisme revolusioner, maka Soeharto sudah terbukti sebagai perusak persatuan rakyat, sebagai pembusuk karakter building bangsa, dan pengkhianat internasionalisme revolusioner. Mengingat itu semua, maka gagasan atau usul untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto haruslah ditentang atau dilawan besar-besaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Usul semacam itu hanya akan mendatangkan berbagai hal negatif bagi rakyat. Karenanya, perlawanan ini perlu dilakukan demi kebaikan bangsa kita seluruhnya, termasuk bagi anak cucu kita di kemudian hari. Gelar pahlawan untuk Soeharto tidaklah mendatangkan kebaikan bagi persatuan bangsa. Sebagian besar dari rakyat tidak merasa perlu dengan adanya penamaan yang begitu tinggi terhadap orang yang telah begitu besar membikin kerusakan, pembusukan, dan kebobrokan kepada bangsa dan negara. Bahkan, sebaliknya, yang justru pantas diberikan kepada Soeharto adalah pengkhianat bangsa. Paris, tanggal 26 September tahun 2010. Umar Said.